Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi dengan Ibu untuk pembelajaran PAI. Kali ini kita akan belajar menyayangi anak yatim. Untuk pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang akan kalian tempuh yaitu yang pertama, melafalkan surat Al-Maun dengan benar. Yang kedua, mengartikan surat Al-Maun dengan benar. Selanjutnya yang ketiga, menjelaskan makna isi pokok surat Al-Maun dengan benar. Mari kita dengarkan surat Al-Maun ayat 1 sampai 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bizzin fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahudzu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'una lama'un. Shadaqallahul azim. Terjemah ayat pada surat Al-Maun adalah sebagai berikut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat yang pertama terjemahannya yaitu, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat yang kedua, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Ayat yang ketiga, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ayat yang keempat, maka celakalah orang yang sholat. Yang kelima, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ayat yang keenam, yang berbuat ria. Ayat yang ketujuh, dan enggan memberikan bantuan. Nah, itulah terjemahan dari ayat 1 sampai 7 surat Al-Maun. Dalam surat Al-Maun terdapat beberapa pesan pokok, kemudian bagaimana asbabun nuzul surat Al-Maun dan pesan mulia dari surat Al-Maun. Yang pertama, apakah arti dari asbabun nuzul? Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul adalah sebab diturunkannya ayat atau surat di dalam Al-Quran. Apa asbabun nuzul dari surat Al-Maun? Nah, di sini sebab diturunkannya surat Al-Maun ayat 1 sampai 3 yaitu bahwa ada dua orang yang identitasnya diperselisihkan oleh para perawi, yaitu Abu Sufyan, Abu Jahal, Al-Ash ibnu Walid atau orang lain yang setiap minggu menyembelih seekor unta. Suatu ketika ada anak yatim yang datang meminta sedikit daging, namun mereka menghardik dan mengusirnya, tidak memberikan daging tersebut kepada anak yatim. Nah, itulah sebab-sebab diturunkannya surat Al-Maun ayat 1 sampai 3. Ayat keempat dan ketujuh, bagaimana asbabun nuzulnya dalam surat Al-Maun? Nah, dalam ayat keempat sampai ketujuh, ada sekelompok orang yang rajin mengerjakan sholat. Namun sholatnya tidak diniatkan karena Allah. Sholatnya hanya khusyuk jika dilihat dan dipuji orang lain. Nah, itulah sebab-sebab diturunkannya surat Al-Maun ayat 4 sampai 7. Karena kejadiannya yaitu ada orang yang melaksanakan sholat tapi ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain, tidak karena Allah Ta'ala.
Dari asbabun nuzul surat Al-Maun ayat 1-7 kita dapat menyimpulkan bahwa kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita harus peduli kepada anak yatim dan beramal ibadah dengan tulus dan ikhlas karena Allah Ta'ala. Kali ini, apakah pesan yang terkandung dalam surat Al-Maun? Pesan yang terkandung di dalam surat Al-Maun antara lain 1. Manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Yang kedua, hendaknya manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Yang ketiga, sholat dengan khusyuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pesan yang terkandung dalam surat Al-Maun. Nah, hari ini kita ambil kesimpulan dalam pembelajaran surat Al-Maun, yaitu kita harus selalu banyak membaca surat Al-Maun. Yang kedua, selalu membantu anak yatim. Yang ketiga, rajin beribadah sholat dengan khusyuk karena Allah Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, materi yang Ibu sampaikan sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.